Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, muslimat, sahabat karomah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki pekan kedua bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan amaliyah Ramadan yang telah kita lewati senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kekuatan untuk bisa menyempurnakan amaliyah Ramadan ini hingga akhir nanti. Muslimin, muslimat, sahabat karomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwa tujuan disyariatkan puasa Ramadan ini sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam Al-Quran. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan kepada kita semuanya melakukan puasa Ramadan ini dengan maksud dan tujuan agar kita ini menjadi orang-orang yang takwa. Orang-orang yang takwa ini tentu mendapatkan porsi yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kemuliaan hamba Allah, kemuliaan manusia ini oleh Allah hanya akan dipandang dari segi takwanya. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa di antara kalian. Sehingga dengan predikat takwa ini, tentunya kita semua berharap kita betul-betul akan menjadi orang yang takwa, orang yang dimuliakan oleh Allah. Di dunia ini derajat kita diangkat oleh Allah, dan di akhirat nanti kita akan mendapatkan balasan yang lebih baik lagi dari Allah Subhanahu wa taala, yakni jannah. Orang yang takwa ketika nanti di akhirat tentu akan mendapatkan kebahagiaan yang tersendiri sebagaimana disebutkan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah akan mengantarkan, Allah akan memberikan fasilitas kepada orang-orang yang bertakwa menuju ke surga dengan fasilitas yang sangat luar biasa, artinya bersama-sama. Sehingga dengan begitu kita semuanya tentunya sangat berkeinginan bagaimana agar pribadi kita ini betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Akan tetapi yang perlu kita pahami bersama bahwa bertakwa ini kita tidak hanya sekedar mengucapkan, sekedar melafalkan, sekedar berkata-kata, akan tetapi harus betul-betul kita realisasikan sebagaimana yang tersebut di dalam ayat Al-Quran yang begitu banyak disebutkan bahwasanya indikator, ciri-ciri daripada orang yang takwa ini banyak sekali. Di antara ciri-ciri indikator orang yang takwa ini, saya ingin menyampaikan yaitu salah satu daripada indikator itu tentang ibadah sosial. Ibadah sosial atau ibadah yang tidak kita persembahkan langsung kepada Allah, tetapi harus kita lakukan dengan kita ini bersama-sama dengan sesama kita. Kita melakukan hubungan dengan sesama. Kita hablum minan nas, itulah yang nanti akan disebut dengan ibadah sosial. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya indikator orang yang bertakwa, yang ini kalau dilihat dari sisi ibadah sosial itu adalah dalam surat Al-Baqarah di awal itu disebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ini oleh Allah diturunkan memang tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Lantas pertanyaannya, orang yang takwa yang bagaimana?
yang ini mendapatkan petunjuk daripada Al-Quran, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang pertama, orang yang beriman kepada yang gaib. Yang kedua, orang yang menegakkan sholatnya. Sedangkan yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang yang mau menginfakkan, mau mensedekahkan, mau peduli, mau empati kepada sesama sebagian dari apa yang telah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun ini adalah bagian daripada ibadah sosial kita. Nah, untuk ibadah sosial ini memang ya ada yang sifatnya wajib, tapi juga ada yang sifatnya itu sunnah atau anjuran. Kalau yang wajib jelas yakni zakat, sedangkan yang anjuran itu adalah sedekah, infak-infak yang lain itu, yang itu semuanya tentunya harus betul-betul juga kita perhatikan. Kita jangan menunggu saatnya ketika kita nanti sudah memenuhi nisab baru kita melakukan ibadah sosial berupa zakat, akan tetapi kita harus berusaha kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, kita tetap melakukan ibadah sosial. Karena ibadah sosial ini selain itu diwajibkan, selain dianjurkan, ini pun juga disampaikan kepada seluruh masyarakat secara umum, terutama umat Islam. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran juga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, yang artinya bersegeralah kamu untuk mencari ampunan dari Tuhanmu, dan juga bersegeralah kamu untuk mendapatkan surga yang luasnya itu sama dengan 7 langit dan bumi. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di dalam ayat ini kemudian ditafsirkan pada ayat berikutnya. Indikator daripada orang yang bertakwa yang nanti akan mendapatkan surga yang telah disediakan yang luasnya sama dengan 7 langit dan 1 bumi ini ternyata ada, yakni alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ini adalah bukti bahwasanya ibadah sosial itu dalam kaitan dengan surga ini menjadi yang paling utama, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang senantiasa mau mengeluarkan infak, mau mengeluarkan sedekah, baik ketika dia itu dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan gembira, bahkan wad-dharra, dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih pun itu tetap kita ini dianjurkan untuk mengeluarkan infak atau sedekah. Akan tetapi secara umum kadang-kadang pemahaman daripada masyarakat kita ini, orang yang dituntut untuk infak, untuk sedekah itu hanya bagi mereka-mereka yang dikatakan agnia atau dikatakan dermawan dan sebagainya. Sebetulnya itu tidak, karena yang namanya infak atau sedekah ini adalah tuntutannya kepada semua saja, kepada seluruh umat muslim itu tetap dituntut untuk selalu mengeluarkan infak, selalu mengeluarkan sedekah. Karena selain infak, sedekah ini adalah memiliki urgensi yang begitu tinggi dalam rangka untuk bisa menyelamatkan diri kita, terutama keselamatan dari berbagai macam bala, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ini ternyata sedekah ini juga oleh Rasulullah telah disampaikan bahwasanya as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa membentengi orang itu dari berbagai macam bencana yang akan menimpa. Sahabat karamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan ini
momentum yang sangat penting bagi kita, momentum yang betul-betul harus kita manfaatkan untuk bisa melatih diri kita, untuk bisa meningkatkan diri kita akan menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul mau berempati, mau peduli kepada sesama. Dalam arti selain kita meningkatkan ibadah ritual kita, juga meningkatkan ibadah sosial kita. Karena dengan meningkatnya ibadah ritual, kalau tidak diimbangi dengan ibadah sosial, itu tidak akan bermakna. Artinya orang yang takwa ini kalau kita ibaratkan seperti lampu, takwa itu seperti ibaratnya lampu. Lampu ini bisa menyala manakala itu terhubung oleh dua arus, yaitu arus yang plus dan arus yang minus. Artinya kabel yang plus ini maknanya hablum minallah, dan itu bisa kita lakukan dengan ibadah ritual, sementara kabel yang minus itu maknanya hablum minannas, dan itu bisa kita realisasikan dengan ibadah sosial. Sehingga dengan kita selalu memperhatikan, selalu menyeimbangkan antara ibadah ritual dan ibadah sosial itu, artinya kita akan bisa menyalakan lampu, lampu akan terlihat menyala, sehingga takwa kita itu akan sempurna. Kalau takwanya sudah sempurna, itulah yang menjadi harapan bagi seluruh umat Islam, bahwasanya Ramadan ini sebagai sarana, sebagai momentum untuk bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya dengan bulan Ramadan kita selalu berusaha untuk melatih diri kita masing-masing, selalu berusaha untuk selalu meningkatkan aktivitas-aktivitas amaliyah kebaikan kita, baik amaliyah-amaliyah yang mahdhah, amaliyah-amaliyah ritual maupun amaliyah-amaliyah yang sosial. Makanya di sana sini biasanya kalau bulan Ramadan itu selalu banyak dilakukan kegiatan-kegiatan amaliyah, baik itu yang secara ritual itu sudah bisa kita lihat, ya, kita setiap malam melihat banyak orang yang berbondong-bondong ke masjid, ke musola, selain melakukan ibadah fardu sholat isya, diteruskan dengan sholat tarawih, kemudian disambung lagi dengan tadarus Al-Quran dan seterusnya. Sementara ketika menjelang buka banyak di sana sini itu membagi takjil dan sebagainya. Itu semuanya menunjukkan bahwa betapa bulan Ramadan ini bisa memberikan motivasi, bisa memberikan dorongan yang begitu luar biasa kepada kita semuanya. Yang sebelum-sebelumnya kita tidak begitu peduli terhadap sesama, begitu Ramadan datang kita tergugah hati kita. Yang sebelum-sebelumnya kita tidak begitu sering membaca Al-Quran, tapi begitu Ramadan tiba, Quran kita kumandangkan di mana-mana. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, bisa memberikan tambahan kepada kita semuanya, kita untuk selalu berusaha memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, baik kualitas ibadah ritual maupun ibadah sosial kita, dengan cara kita memperhatikan ya bentuk-bentuk infak yang telah diperintahkan oleh Allah, baik itu yang wajib yaitu zakat maupun yang sunnah sedekah ataupun infak secara umum. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.